Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas mohon dapat memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Jadi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan yang baik ya, dan alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita melanjutkan, Bapak mau mengecek kehadirannya. Tolong sekretaris absennya. Terima kasih. Di hari Rabu ya. Hadir semuanya? Ada berapa yang tidak hadir? Dua orang. Atas nama? Siti Nurhaliza sakit. Oke. Ya, coba diperhatikan samping kiri bangku kalian, apakah ada sampah, bungkus makanan tadi setelah istirahat. Coba dicek, kalau ada silakan dibuang di kotak sampah ya, di luar. Nah, silakan. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya, terutama kelas kita, supaya kita belajar nyaman ya di sini ya. Baik, sudah. Ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi ya, yaitu logika matematika ya. Ya, di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu pertama di KI 3 ya, di pengetahuannya, yaitu menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, yaitu pernyataan sederhana, negasi, pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, kemudian negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan ya. Kemudian di KI 4 itu di keterampilannya itu nanti akan kalian pelajari, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, pernyataan sederhana, kemudian negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi di sini ada di IPK KI 3 ya, di pengetahuannya, yaitu yang pertama membedakan kalimat pernyataan dan kalimat terbuka. Kemudian menentukan negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Kemudian menganalisis perbedaan pernyataan majemuk, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian selanjutnya adalah nanti kalian akan membuat tabel kebenaran konjungsi ya. Kemudian disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dan kemudian membuat tabel kebenaran ingkaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi.
dan kemudian menerapkan metode dalam penarikan kesimpulan. Kemudian IPK untuk KI 4-nya di keterampilannya yaitu nanti kalian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan penarikan kesimpulan. Nah, tujuan pembelajaran ya, jadi pada siang hari ini yang pertama yaitu melalui video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat membedakan kalimat pernyataan dan kalimat terbuka dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat menentukan negasi, ingkaran dari suatu pernyataan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis pernyataan majemuk, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok dan diskusi dengan guru, peserta didik dapat membuat tabel kebenaran, konjungsi, dan disjungsi dengan guru. Kemudian melalui diskusi kelompok dan praktik, peserta didik dapat membuat tabel kebenaran, ingkaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi dengan kritis, antusias, dan benar. Ya, seperti itu. Kemudian penerapan ya, jadi manfaat dalam mempelajari materi logika matematika ini itu sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam bidang informatika dan komputer ya. Saat ini banyak sekali pemrograman itu menggunakan logika matematika ya. Jadi di mata pelajaran kalian di TKJ kan ya, itu ada namanya pemrograman dasar, betul ya? Ya. Ya, di situ dibahas tentang apa namanya logika matematika. Di situ ada apa namanya itu, ada N dan O itu ya, seperti itu. Nah, sudah kalian pelajari. Nah, ini adalah bisa menunjang dalam materi yang lain ya, seperti itu. Nah, silakan perhatikan pada gambar di sini. Ini adalah salah satu permasalahan ya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan kita rasakan sebenarnya. Kalian berangkat ke sekolah menggunakan apa? Sepeda motor. Ya. Di sepeda motor itu kan ada namanya lampu rem ya. Ada lampu rem. Nah, ketika kalian mengaktifkan rem, maka lampu itu kan menyala, betul ya? Ya. Nah, sebenarnya lampu di belakang itu kan sudah menyala, tetapi ketika rem itu ditekan, ya, nyalanya lebih terang. Karena apa? Karena dia mengaktifkan lampu satunya. Karena di lampu rem itu ada dua lampu, ya. Jadi lampu yang dia aktif terus, kemudian satunya lampu rem. Ketika lampu rem diinjak, dia akan aktif. Nah, itu menerapkan daripada logika matematika. Jadi di sini lihat skemanya di situ ya. Di situ ada baterai, ya, ada baterai, kemudian kunci kontak. Nah, kunci kontak ini mengaktifkan semuanya, ya, mengaktifkan semua. Jadi kalau kunci kontaknya dia off, maka semua rangkaian kelistrikan di sepeda motor itu mati. Tapi ketika dia on, maka dia hidup. Nah, kemudian ketika saklar rem itu berfungsi, ada tangan, ada kaki. Nah, ketika rem tangan hidup, maka lampunya hidup, walaupun rem saklar rem kakinya mati. Begitupun sebaliknya. Bagaimana kalau kedua-duanya? Hidup atau mati? Hidup, ya, seperti itu. Ya.
Oke. Kemudian ya, perhatikan video berikut ini ya. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4 karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena
lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C, karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A, sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Ya, jadi itu tadi ya, sudah kita lihat videonya bersama-sama tentang bagaimana penerapan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada rangkaian listrik. Ya, di situ diberikan contoh. Kemudian ini nanti ya akan kita bentuk kelompok supaya kalian lebih paham dalam mempelajari materi logika matematika ini. Saya minta kalian nanti bentuk kelompok, satu kelompoknya 4 orang atau 5 orang ya. Nanti setelah itu nanti Bapak bagikan lembar kerja peserta didik, kalian kerjakan, kemudian kalian kerjakan juga di live worksheet yang sudah Bapak bagikan di WA group ya. Nah, sekarang silakan kalian buat kelompok. Oke.
Ya, silakan LKPD yang sudah Bapak bagikan, silakan dikerjakan secara kelompok, diskusi ya. Kemudian jika ada kesulitan, kalian bisa membuka internet atau membuka modul buku paket ya. Kemudian nanti apabila masih menemukan kesulitan juga, kalian bisa tanyakan ke Bapak. Selanjutnya di situ di lembar kerja peserta didik, di lembar yang ketiga ya, silakan dituliskan nama anggota kelompoknya ya. Kemudian nanti setelah selesai mengerjakan, nanti bisa dikumpulkan ke depan ya. Setelah kalian mempresentasikan hasilnya melalui live worksheet, nanti melalui HP kalian bisa tayangkan langsung menggunakan LCD proyektor ya, seperti itu. Silakan dikerjakan, waktunya 30 menit.
videonya, ya. Itu nanti kalau kalian melihat di situ, kalian akan lebih paham untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tempat kerja peserta didik tersebut, ya. Misalkan nanti dipandu. Nah kan bener lah ya. Jadi bener.
Kalau ini berarti semua ini kan sebagai apa ya? Nah, di sini sebagai tidak mesti harus tidak sih, karena di sini dia siswa berarti kebalikannya antara bukan siswa jam. Kalau di sini macet berarti tidak macet. Ya Pak. Oke. Ya. Keduanya salah. Video lah. Video kalau gini garing bukan. Dan coba kalau dan itu benar ya hanya bernilai benar jika keduanya benar. Ya, gimana? Dari sini. Banyak. Ini kalau dia tahu apa ya? Lawannya tidak dia. Ya. Bisa apa ya?
Coba. Kalau di Bali itu mulai gitu. Emang gitu kenyataan. Mungkin nggak, iya nggak pas ya. Ya, ini kan namanya ekivalen. Kalau ekivalen itu berarti nilainya sama. Kan sama. SS, BB, BC, BB kan? Oh, sama kan? Sama berarti ekivalen. Bikin dari ekivalen. Ya, ini berarti ya ini P dan tidak P dan tidak sama. Nah ini kan ini apa? Nah, sama ini apa? Tidak P, ini ya. Berarti kalau tahu kan ya, akal itu apa? Berarti dia keduanya dia bernilai salah ketika keduanya salah. Ya kan? Kalau SS berarti apa? Nah, ada yang ekivalen nggak? Harus ada. Soalnya ini ya sama ini sama ya. Semua anggota keluarga dari rumah. Iya, kebalikannya yang sesuai dengan. Nah, ini kan negasinya apa? Negasinya apa? P dan tidak gitu. Ini berarti kalau dia ini kan tetap P-nya ya. P sedangkan dari ini kan sekarang ditanyakan berarti ya tidak dikasih dari jika maka jika makan P dikasih iya Bukan dong. Itu kan. Maaf ya.
Ya, waktunya 10 menit lagi ya.
Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai? Sudah ya. Oke. Jadi ini nanti kalian ada waktu 20 menit ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, di sini Bapak akan menilai ya dari presentasinya, kemudian dari antusias kalian dalam mengerjakan, kemudian nanti dari hasil presentasi itu sendiri ya, apakah itu benar atau salah. Dan nanti Bapak minta untuk kelompok lain yang tidak diskusi ya, itu nanti mengomentari kelompok yang menyajikan atau yang mempresentasikan ya. Nanti Bapak minta kalian yang presentasi ya bisa langsung menggunakan alat Android-nya atau handphonenya, kita konekkan dengan LCD proyektor ya. Bapak sudah bawakan alatnya, apa namanya ini? Kalian tahu namanya alatnya? Namanya adalah Doggle HDMI ya. Jadi nanti bisa langsung dikonekkan melalui HP ya. Di situ ada aplikasi pencerminan layar. Oke, untuk yang pertama saya persilakan untuk kelompok pertama untuk bisa menyajikan hasil diskusinya. Ya, ya, sudah. Bentar saya matikan laptopnya ya. Oke, coba disambungkan ke LCD proyektor. Sudah bisa atau belum? Tidak ada proses. Nah, mungkin proses Mas Yan ya. Sudah ya.
Oke, yang kelompok lain silakan ini ya, diperhatikan di LCD proyektor LCD proyektor di layar di depan ya, di papan tulis. Oke. Oke, nanti Bapak minta sambil diputar ya videonya sekilas, apakah benar-benar tadi melihat video pembelajarannya di LKPD itu atau tidak ya. Ternyata ini sudah, tadi ya sudah muncul. Oke, silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kolom channel dengan online matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas logika matematika dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan kolom channel. Pertama, logika matematika adalah pernyataan. Pernyataan ini merupakan suatu kalimat yang hanya mempunyai kebenaran benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Sebagai contoh, 2 adalah bilangan prima. Ini merupakan suatu pernyataan bernilai benar. Semarang adalah ibu kota Indonesia. Ini juga merupakan suatu pernyataan meskipun bernilai salah. COVID-19 telah menyebar lebih dari 150 negara di dunia. Pernyataan bernilai benar. Memakai masker merupakan salah satu usaha untuk mencegah penularan virus. Pernyataan bernilai benar. Tolong sampaikan salam bukan merupakan pernyataan. Hai, apa kabar? Bukankah pertanyaan? Berikutnya, materi kedua, kalimat terbuka. Kalimat belum pasti. Suatu variabel ini A merupakan salah satu virus berbahaya bagi umat manusia. Adanya variabel di sini, sesuatu yang belum diketahui. Contoh merupakan vaksin COVID-19 dengan tingkat efektif 75%. Variabel di sini merupakan kalimat terbuka. Contoh selanjutnya, 2Y min 1 sama dengan 5. Variabelnya adalah Y, kemudian M min 7 lebih dari 10. Variabel Oke, semuanya berarti sudah membuka video pembelajaran dulu ya. Dari kalimat Bisa dipercepat Intan videonya. Ya, ini tergantung dengan jaringan internet kita ya. Jadi kalau jaringan internet kita lancar ya lancar videonya ya. Karena ini online. Nilai kebenaran dari negasi P atau Q dengan cara menggunakan trik menghafal. Babe bilang susu sapi besar sekali. Karena dia disumsi, maka yang kita pakai adalah susu sapi. Adapun tabel kebenarannya silahkan diperhatikan.
negasi P atau Q. Karena yang diminta negasi P, kita akan melakukan negasi P. Jika P benar, negasi P-nya salah. Benar, salah, salah, benar. Benar, salah atau sah. Benar atau benar. Ya, mungkin jawabannya ya. Salah, benar. Latihan soal berikutnya. Oke, cukup. Jika P adalah Silakan di kelompok 1 Bapak minta nomor 1. Coba apa jawabannya? Yang A benar. Coba dibaca dari Yang A, gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata penghubung dan sehingga terbentuk pernyataan majemuk disebut konjungsi. Benar. benar. Coba kelompok lain bagaimana pendapatnya? Apakah benar? Setuju? Setuju ya. Oke. Yang selanjutnya yang B. Disjungsi adalah gabungan dua pernyataan yang menggunakan kata penghubung, logika, dan sehingga membentuk dua pernyataan majemuk. Jawabannya salah. Ya, harusnya disjungsi itu apa? Atau penghubungnya adalah atau. Ya, jadi jawabannya salah. Oke, yang C. Gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika maka dinamakan implikasi, yaitu benar. Ya, benar. Bagaimana kelompok lain? Benar ya? Nah, implikasi itu menggunakan kata hubung jika maka. Yang D. Implikasi atau bikondisionali. Kondisional ialah suatu pernyataan majemuk yang berbentuk P. Jika dan hanya jika, yang berarti jika P maka Q, dan jika Q maka P. Jawabannya benar. Ya, benar. Bagaimana kelompok lain? Benar. Oke, ya. Kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Oke, nomor 1 benar jawabannya. Ya, nomor 2 sekarang. Sapi adalah hewan pemakan rumput. Jawabannya pernyataan. Ya, di situ soalnya tentukan apakah kalimat berikut merupakan pernyataan atau bukan pernyataan. Sapi adalah hewan pemakan rumput. Kelompok 1 menjawab itu adalah pernyataan. Bagaimana kelompok lain? Benar ya? Nah, itu merupakan sebuah pernyataan. Yang B? Yang B, hormatilah pendapat orang lain. Jawabannya bukan pernyataan. Ya, gimana? Kelompok lain? Ya, benar ya, bukan pernyataan. Terus? C. Suatu fungsi kuadrat yang mempunyai diskriminan sama dengan 0 pasti menyinggung sumbu X. Jawabannya pernyataan. Ya, pernyataan ya? Ya. Ya, sama. Yang D? Manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Jawabannya yaitu pernyataan. Ya, betul ya, pernyataan ya? Ya, manusia itu membutuhkan oksigen, bukan karbon dioksida. Itu berarti kan pernyataan. Oke, yang E. 5X 5X dikurang. Ya, 5X dikurang 9 sama dengan 20. Ada tanya, jawabannya bukan pernyataan. ya, bukan pernyataan. Bagaimana kelompok lain? Ya, bukan pernyataan ya, karena itu merupakan pertanyaan, bukan pernyataan. Oke, nomor 3, lanjutkan nomor 3. Soalnya apa? Soalnya di atas digeser dulu. Soal
Ya, jadi digeser ya. Tadi udah dicoba ya, digeser. Nah, ini kelompok 1 sudah menggesernya. Jadi bisa dilanjutkan pernyataan itu. Pernyataan apa itu? Yang nomor 3 dulu, nomor 3. Ya, itu pernyataan P kalau dia simbolnya V apa namanya? Dan Atau ya disjungsi. Ya, disjungsi maka negasinya adalah ingkaran P dan ingkaran I. Ya, benar ya? Ya, benar. Kemudian pernyataan P dan Q atau konjungsi ya? Ya, konjungsi maka negasinya pengingatannya adalah negasi P atau negasi Q. Terus pernyataan jika P maka Q, maka ya negasinya adalah P dan ingkaran Q. Ya. Kemudian yang terakhir pernyataan jika P dan hanya jika Q ya, yaitu maka negasinya adalah dalam kurung P dan ingkaran Q atau ingkaran P dan Q. ya itu ya. Sama yang lain jawabannya? Sama. Oke. Yang nomor 4 ya, yang terakhir untuk kelompok 1. Coba apa itu? Pasangkan pernyataan berikut dengan tipe kalimat majemuknya dengan cara menarik garis dihubungkan dengan simbol dan nama pernyataan. Ya, yang A. Yang A, Mira berangkat ke pasar atau dia di rumah temannya. Jawabannya istilah yang keempat, disjungsi. Ya, disjungsi terus simbolnya? Simbolnya P atau Q. Ya, yang lain gimana? Sama? Sama. Betul ya? Ya, benar. Terus lanjut. jika Tono lulus ujian, maka Tono akan mendapat sepeda. Istilahnya yaitu implikasi dan simbolnya P. Jika maka Q. Jika Q. Ya, itu ya. Namanya adalah implikasi. Oke, yang C. Yang C, pernyataannya ibu membeli sayur dan buah. Istilahnya adalah konjungsi dan simbolnya adalah P dan Q. Ya. Gimana kelompok lain? Sama? Sama. Oke, yang terakhir. D, 5X ditambah 9 akan bernilai negatif jika hanya X kurang dari min 1. Ya. Istilahnya diimplikasi, simbolnya jika P dan maka Q. Ya, betul. Jadi kalau jika hanya jika itu namanya B implikasi. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Benar? Betul ya? Ya, kasih aplaus buat kelompok 1. Oke, bisa diumumkan dulu pencerminannya. Sekarang saya minta kelompok 3 untuk soal berikutnya. Silakan dicerminkan ke LCD proyektor. Nanti yang lain yang belum mencoba nanti bisa dicoba ya di lain kesempatan bagaimana cara mencerminkan ya HP-nya ke LCD proyektor ya. Oke, sudah muncul di layar. Bisa dibentuk landscape biar dia ini ya. Ya. Oke, kelompok 3, kelompok lain silakan diperhatikan. Soal nomor 5, ingkaran dari pernyataan semua anak-anak suka bermain air adalah, jawabannya yang C. Ada anak-anak yang tidak suka bermain air. Bagaimana kelompok lain tanggapannya?
Apakah jawaban dari kelompok 3 itu benar? Benar. Benar yang C? Nah, lingkaran dari pernyataan semua anak suka bermain air. Berarti lingkarannya ada anak yang tidak suka bermain air. Oke, selanjutnya nomor 6. Nagasi dari pernyataan hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung adalah jawabannya yang D. Hari ini hujan dan saya tidak membawa payung. Bagaimana dengan kelompok lain? Salah. Salah. Yang benar apa jawabannya? Hari ini tidak hujan atau saya tidak membawa payung. Ya, yang C ya. Hari ini tidak hujan atau saya tidak membawa payung. Coba dicek di negasinya tadi di awal ya. Atau ya? Ya. Oke, nomor 7. Nomor 7. Nah, langsung dijawab di situ. Negasi dari pernyataan jika semua siswa SMK mematuhi disiplin sekolah maka Bobi siswa teladan adalah jawabannya yang C. Bagaimana kelompok lain? Jawabannya benar yang mana? Yang benar yang mana? Ya, yang benar adalah yang tidak apa-apa ya, sudah berusaha. Kasih aplaus buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang mau mempresentasikannya? Hah? Kelompok berapa? 3 sudah. 5. Bisa? Bisa tidak? Mau presentasikan lewat HP? Tidak bisa. Oke, dibacakan saja. Tolong dibantu kelompok 1 ya nanti ya. Atau ini kelompok 3 yang sudah di layar. Oke. Nomor 8. Nah, silakan dibaca, nanti langsung diklik ya, di situ langsung diklik bisa. Oke. Kelompok 5 ya, nomor 8 jawabannya apa? Lingkaran pernyataan jika semua mahasiswa berdemonstrasi maka lalu lintas macet adalah jawabannya yang C. Bagaimana kelompok lain? Benar. Oke, selanjutnya nomor 9. Lingkaran pernyataan jika semua anggota keluarga pergi maka semua pintu rumah dikunci rapat adalah jawabannya A. Mana kelompok lain? Salah ya. Yang benar yang mana? D. Yang D. Oke. Nomor 10. Nah, nomor 10. Siapa yang mau presentasikan lagi? Oke. Oke, silakan kembali ke kelompok 1 lagi nih ya. Yang bisa ya dibantu kelompok 1 untuk bisa memproyeksikan ke LCD proyektor ya. Oke, bersama-sama kita jawab ya di sini ya. Oke, silakan kelompok 1. Ini dikeluarkan dulu kelompok 3 ya. Dimakamkan dulu. Kita langsung dicek ya nanti ya jawabannya.
Ya, nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Tampilkan aja di layar, di landscape ya, di landscape. Oke, agak diperkecil dulu, terlalu besar. Nah, sambil dipandu kan bisa langsung dijawab di situ ya. Yang lingkaran P Ya, itu yang pertama S salah. ya. Yang kedua Salah. salah. Yang ketiga benar. Yang keempat benar. Ya, bagaimana kelompok lain? Lingkaran dari P, betul ya? B salah, S itu B, S B ya, betul ya? Untuk lingkaran Q itu yang pertama salah, yang kedua benar, Salah. salah, Benar. benar. Oke, bagaimana kelompok lain? Sama? Sama ya? Ya, sama. Oke, selanjutnya. P atau Q yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga benar, Yang ketiga salah. salah. Ya, P atau Q ya. Berarti dia hanya bernilai salah jika P dan Q salah ya. Kemudian Untuk yang P dan Q itu yang pertama benar, yang kedua salah, ketiga salah, keempat salah. ya, hanya bernilai benar jika kedua-duanya Benar. benar. Oke, betul. Lanjut. Yang pertama benar, yang kedua salah, ketiga benar, keempat juga benar. Ya, coba perhatikan yang kelompok lain. Implikasi ya. Jika P maka Q. Coba perhatikan di situ jawabannya. Dia bernilai salah ketika Q-nya salah. Ya. Oke, lanjut. Yang P jika maka Q Benar. pertama Ya. Benar. kedua salah, Ketiga ketiga salah. salah, Keempat keempat benar. benar. Langsung Pak. Ya, langsung. Untuk yang ingkar P atau Q yang pertama itu ada benar, salah, benar, benar. Ingkar P jika maka ingkar Q Terus? B. kedua Benar. benar, yang kedua Benar. benar, yang ketiga salah, dan yang keempat benar. Dulu Ngerti. Belum muncul ya? Oh iya, koneksinya ya. Iya. Ya, perhatikan di sini ya. Coba kalian cek ya. Ada nggak yang salah di situ jawabannya? Yang di sini. Ada tidak yang salah? Coba. Ada kesimpulannya di sampingnya? Ada kesimpulannya tidak? Coba diperkecil. Diperkecil lagi. Tampilannya diperkecil. sudah boleh juga. Oh, sudah ya. Oke, ya itu tadi ya. Jadi ini jawaban dari kelompok satu lagi ya, soal nomor 10. Ini benar ya. Kasih aplaus buat kelompok satu lagi. Saya yakin yang kelompok lain sudah mengerjakan tapi belum bisa langsung ditampilkan ya. Tapi di LKPD sudah dikerjakan ya? Sudah. Oke, terima kasih. Nanti Bapak minta dikumpulkan ya. Tolong di dulu.
Di off kan dulu ya. Ya, perhatikan di layar proyektor ya, di depan kita dapat menyimpulkan bahwa dalam diskusi kalian itu tadi jawabannya berkaitan dengan ingkaran atau negasi, maka lambangnya adalah seperti itu ya. Kemudian dibaca bukan atau tidak. Kemudian contohnya di situ ya, tentukanlah negasi dari pernyataan berikut ya. P 2 tambah 5 sama dengan 7, maka negasinya adalah 2 ditambah 5 tidak sama dengan 7 ya. Kemudian ya, tabel kebenarannya seperti ini ya. Jadi kalau P itu bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Kalau nilai P bernilai salah, maka negasinya adalah benar ya. Kemudian tadi ada namanya pernyataan majemuk. Di situ di dalamnya ada yang namanya disjungsi, konjungsi, implikasi dan biimplikasi ya. Yang disjungsi itu menggunakan kata hubung a atau ya, kemudian konjungsi menggunakan kata hubung dan ya, kemudian implikasi Jika maka. ya, jika maka. Kalau biimplikasi Jika dan maka tidak. ya, jika dan maka, hanya jika ya. Nah, di sini ada tabel kebenarannya yang sudah kalian buat tadi ya dalam LKPD. Ini rangkumannya ya, bahas seperti itu ya, tabel kebenarannya bisa kalian perhatikan. Oke, silakan LKPD-nya dikumpulkan dan kembali ke tempat duduk semula ya. Silakan dikumpulkan di depan. Ya, sudah kembali ke tempat duduknya semula. Ya. LKPD sudah dikumpulkan semuanya. Jadi Bapak akan koreksi untuk dijadikan penilaian ya. Oke, sebelum kita tutup ya, dari materi diskusi yang sudah kita laksanakan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, cukup jelas? Oke, kalau cukup, Bapak akan memberikan ya motivasi lagi bahwa kalian harus semangat dalam mempelajari materi
logika matematika ini ya, karena sangat nantinya akan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama kalian di jurusan teknik komputer jaringan, kalian harus paham tentang logika ya, logika pemrograman ya. Jadi di sini sangat berkaitan materi ini dengan materi yang ada di jurusan kalian. Ya, selanjutnya untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang penarikan kesimpulan ya. Nanti silakan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah, silakan bisa buka buku, buka internetnya ya. Kemudian yang terakhir Bapak minta untuk di LKPD interaktif di live workset kalian buka di rumah, silakan kalian kerjakan soal nomor 11 ya, yang tadi belum sempat dikerjakan ya. Ya, setelah itu kalian pelajari ya, nanti minggu depan atau nanti kan melalui online kan itu nanti dikirim saja, nanti Bapak bisa cek langsung di live worksetnya ya. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, seperti biasa ketua kelas bisa memimpin. Duduk siap. Duduk siap. Berdoa mulai. Jadi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kemudian selalu patuhi protokol kesehatan ya, jaga diri kalian. Kemudian pulang hati-hati ya di jalan. Silakan bisa meninggalkan kelas.